semuanya. Nah, di video ini aku akan berbagi ke kalian tentang keberhasilan aku yang memperbanyak aloe vera atau lidah buaya melalui pelepahnya. Nah, mungkin di sini banyak yang sudah melakukan percobaan memperbanyak aloe vera melalui pelepahnya, tapi gagal, ya kan? Karena ini juga sudah kesekian kalinya aku melakukan percobaan memperbanyak pelepah ini, memperbanyak aloe vera melalui pelepah, tapi gagal. Nah, aku senang banget karena kali ini percobaan itu berhasil. So, aku akan kasih tahu ke kalian pelepah yang seperti apa, kemudian tanah yang seperti apa yang memungkinkan aloe vera yang sudah kita potong tadi untuk tumbuh akarnya dan tumbuh anakannya. Karena menanam atau memperbanyak aloe vera melalui pelepah itu sulit ya, bukan susah-susah gampang, tapi memang sulit karena aloe vera sendiri pelepahnya mengandung air nih. Jadi kalau kita potong-potong-potong, kemudian kita taruh ke tanah, kemungkinan besarnya akan membusuk. Jadi kita harus mengetahui cara agar dia tidak membusuk ketika kita tanam ke tanah. Kemudian sebenarnya tips dari aku memperbanyak aloe vera melalui pelepah ini bukan cara yang tepat untuk memperbanyak secara cepat gitu, karena ketika kita tanam kita akan membutuhkan waktu beberapa minggu agar dia tumbuh akarnya, kemudian tumbuh anakannya gitu. Dan kemudian juga ketika kita potong-potong kemudian kita tanam, keberhasilannya juga enggak 100% berhasil, bahkan kemungkinannya kecil. Sama seperti percobaan yang sudah aku lakukan ini, aku melakukan banyak pelepah-pelepah. Memang pelepah yang aku gunakan adalah pelepah yang sudah bukan reject, tapi kayak pelepah yang sudah menguning, pelepah yang sudah dari pohon-pohon yang sudah membusuk, kemudian aku kupas-kupas, kemudian tanam lagi, seperti itu. Jadi pelepah-pelepah yang aku tanam ini adalah pelepah-pelepah yang sudah jelek ya teman-teman, tapi masih berhasil untuk aku tumbuhkan akar dan anakannya gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin memperbanyaknya, ya sebaiknya dari anakan pohon itu saja gitu, kalau memang ingin cepat ya. Karena kalau dari pelepah kita akan menunggu waktu yang lumayan lama. Nah, di video ini cara-caranya, kemudian tanah yang seperti apa, aku akan bagikan ke kalian. So, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita teman-teman. Dan percobaan aku kali ini memang kayak membuktikan bahwa memang pelepah lidah buaya itu bisa menumbuhkan anakan yang baru. Kita bisa menanam pohon yang baru dari pelepahnya. Itu maksud aku. Maaf ya kalau aku terlalu ribet ngomongnya. Dan nikmati video aku ini guys. Nah, awalnya aku hanya menancapkan pohon lidah buaya yang sudah busuk ke samping pohon lidah buaya segar seperti yang di belakangnya ya teman-teman. Karena seperti biasanya ketika ada pohon lidah buaya yang sudah membusuk, aku senderkan, kemudian nanti akarnya akan tumbuh. Sama seperti pelepah lidah buaya yang ini yang sudah jelek, sudah menguning, sudah tipis dan nyaris tidak ada airnya, aku senderkan juga. Tetapi sama seperti pohon yang lain-lainnya yang sudah busuk aku senderkan, pelepah ini juga dia tumbuh akar. Ini kondisinya pelepah yang aku senderkan ini sudah 3 minggu, tapi sebelum 3 minggu itu pelepahnya memang sudah jelek dan sudah menguning. Terus akarnya sudah sepanjang itu tadi ya. Nah, kemudian aku mengambil semua pelepah yang sudah menguning dari pohon-pohonnya, aku dirikan seperti ini. Nah, aku berharap sih akan tumbuh akar lagi, kemudian nanti akan ada anakannya lagi dari sini, dan mempermudah untuk memperbanyak anakan aloe vera. Nah, ini pohon aku kupasin juga karena aku berharap bakalan banyak anakan. Ini adalah pohon yang harusnya berbunga. Seperti tadi bunganya layu dan kuning kan. Akhirnya aku pisahin maksudnya. Seperti ini. Lalu nanti aku tancepin ke pot yang tadi. Nah,
Ini aku sisain segini karena nanti dia juga bakalan tumbuh akar di bawahnya seperti pohon ini. Ini juga kemarin aku tancepin aja tapi akarnya tumbuh gitu. Nah, kita bisa lihat teman-teman salah satu pelepah yang sudah memiliki anakan. Ini sih dari pelepah yang sudah busuk kemarin ya. Ternyata pelepahnya sudah memiliki anakan di balik batang pelepahnya. Apa sih bilangnya? Tapi kalian ngerti lah ya. Aku susah jelasinnya. Nah, aku hanya menyandarkannya saja seperti ini. Kemudian tanah yang seperti apa? Itu adalah tanah yang gembur ya. Aku menggunakan rerumputan yang sudah kering kemudian menjadi kompos seperti ini. Dan hanya menyandarkan pelepahnya saja. Dan tidak menancapkannya terlalu dalam karena takut membusuk. Nah, pelepah yang aku gunakan kemarin adalah pelepah yang nih, seperti masih memiliki banyak air. Jadi aku memotong pelepah-pelepahnya dan atasnya aku buang, aku jadikan pupuk seperti ini. Kita akan lihat. Nah, aku memotongnya seperti ini teman-teman. Ini kondisinya sudah sekitar 4 mingguan atau sebulanan ya. Dan ya ada saja beberapa pelepah yang sudah membusuk dan nah nih ada yang sudah tumbuh akarnya. Jadi kan aku sangat senang ketika melihat ini. Kita bisa lihat bahwa ini adalah pelepah yang sudah jelek, yang airnya hampir sedikit ya. Nih lihat, dia juga sudah memiliki anakan. Tapi lihat dia pelepahnya itu udah nyaris tidak ada airnya lagi. Jadi kayak hanya sekedar batang atau kulitnya gitu. Tapi kulit yang masih hijau, ada hijaunya atau masih segar. Atau nih, lihat kan pelepahnya itu nyaris tidak ada airnya, tapi masih ada bagian yang hijau atau bagian yang segar gitu. Nah, ini pelepah, kita akan cek satu persatu mana yang sudah memiliki akar. Kebanyakan pelepahnya masih memiliki banyak air di dalamnya, masih banyak gel. Jadi aku nggak akan membuangnya karena setelah lebih dari 1 bulanan pun walaupun dia belum punya akar, pelepahnya itu masih berwarna hijau. Jadi aku masih berharap ada kemungkinan pelepah itu akan menumbuhkan akar dan anakan yang baru. Ini batangnya sudah memiliki calon anakan. Gitu teman-teman. Nah, jadi ketika ingin memperbanyak aloe vera melalui pelepah, teman-teman harus pastikan bahwa pelepahnya itu sudah ini ya, bawahnya itu kering. Jadi ketika dia masih basah, bakteri mungkin akan masuk ke jaringan ke dalam pelepahnya itu. Jadi mungkin busuk. Aku susah jelaskannya, tapi ya aku hanya menggunakan pelepah yang ujung ke ujung itu sudah mengering. Dan aku akan lebih senang menggunakan pelepah yang nyaris tidak memiliki air lagi gitu. Nah, ini adalah pohon yang kemarin membusuk, kemudian aku hanya menancapkannya saja dan akan menumbuhkan akar gitu. Kemudian akan menumbuhkan anakan yang baru, pelepah yang baru. Nah, ini aja video aku teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya, dan semoga menambah wawasan kita. Terima kasih.